malam Bapak Ibu, saudara sekalian. Shalom. Shalom, Mas Ya, Bro. Shalom. ya. Oh, Saya diundang oleh Boksi Andi Huang ya untuk ambil bagian di dalam pembinaan pada malam hari ini. Walaupun saya sendiri ada di bagian pembinaan juga ya di kelas Priangan. Saudara sekalian, topik tentang Tritunggal Trinitas salah satu um, doktrin yang cukup membingungkan banyak orang Kristen. Sebagian orang yang meninggalkan iman, kalau kita lihat apa yang mereka sampaikan, alasan mereka meninggalkan iman, salah satunya adalah karena tidak mengerti tentang Allah Tritunggal, saudara sekalian. Ini juga ada satu topik yang tidak mudah ya, memang sangat-sangat sulit untuk dijelaskan ya. Saya mengikuti berbagai ulasan ya, berbagai pendeta. Semuanya mengakui bahwa tidak ada kata-kata manusia, tidak ada uh, teori-teori yang bisa dikembangkan oleh manusia yang bisa menjelaskan alat Tritunggal ini sampai uh, tuntas dan tidak ada misteri di dalamnya lagi. Nah, saudara, nah malam hari ini saya akan membagikan tiga hal ya. Yang pertama, kita akan mulai dengan sebuah presuposisi dulu. Apa itu presuposisi? Kenapa ini penting? Nanti ada slide-nya ya. Kemudian yang kedua, sebelum kita masuk ke inti pembahasan tentang Tritunggal, kita juga akan melihat ternyata ada berbagai ajaran di seputar Tritunggal ya, yang sebetulnya bermasalah. Nah, saya sudah mendata ada cukup banyak ya, sepintas-pintas saja kita tidak punya waktu untuk menguraikan satu demi satu. Bagian yang ketiga, nah, baru kita akan lihat intisari dari Tritunggal. Baik, saudara, izinkan saya membagikan slide saya. Sudah ada di slide ya, di layar Bapak Ibu ya. Ya, sudah. Oke, baik. Lah, ini dia. Ada semacam presuposisi. Apa itu presuposisi? Presuposisi itu adalah semacam asumsi dasar. Asumsi dasar atau kepercayaan awal yang membentuk cara seseorang berpikir ataupun menafsirkan suatu realita, suatu fakta. Mhm. Dalam bahasa sehari-hari kita bisa mengartikannya sebagai peranggapan. Peranggapan dalam memahami Tritunggal. Kenapa ini penting, saudara-saudara? Ini penting sekali. Um, Setelah saya uraikan beberapa poin, saya harap Bapak Ibu bisa menangkap ya kenapa. Sebelum kita bicara Tritunggal, sebetulnya bukan hanya bicara Tritunggal ya. Kalau di hadapan peserta katekisasi ataupun mahasiswa di STT Iman, saya selalu mengajarkan ada sejumlah konsep dasar ya, asumsi dasar yang harus mereka pahami. Kalau tidak, akan mengalami banyak sekali kesulitan di dalam mempelajari teologi ya. Jadi semacam peranggapan ya. Misalnya saya katakan pendeta Susi adalah anak tunggal. Pendeta Susi adalah anak tunggal. Maka presuposisi yang kita harus miliki dan kita harus setujui adalah pendeta Susi tidak punya adik dan kakak kandung, betul tuh? Nah, itu kira-kira maknanya begitu. Nah, bagi seorang teolog, ya, bagi kita yang belajar Alkitab, seorang teolog, dia harus mempunyai presuposisi yang jelas bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Oke, kira-kira begitu ya. Nah, mari kita lihat berbagai preposisi yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita belajar tentang Allah, termasuk Tritunggal di dalamnya. Yang pertama adalah ada
perbedaan antara dunia natural dan supranatural. Ini penting kali. Kita mesti menyadari nih, manusia itu natural, makhluk natural. Sedangkan Allah itu supranatural. Bisa juga digunakan istilah metafisika, itu kan ya. Nah, antara natural dan supranatural ini dua alam yang betul-betul berbeda. Sebagai makhluk natural, kita tidak mungkin ya bisa memahami hal-hal yang sifatnya supranatural sampai setuntas-tuntasnya. Oke, nah mungkin ya, jangankan hal-hal yang sifatnya supranatural, hal-hal sifatnya natural pun ada banyak hal yang kita tidak tahu ya. Lebih banyak hal yang kita tidak tahu daripada yang kita tahu. Itu mesti kita sadari itu. Aha. Uh, yang berikutnya, saudara, sebentar saya hapus dulu ini ya. Yang kedua, presuposisi yang harus kita amini, hukum alam itu ada keterbatasannya. Jangan lupa ya, kita hidup di alam ini, kita juga menggunakan hukum-hukum alam yang berbagai aturan dalil-dalil yang memang cocok buat kita di alam. Tapi satu hal yang kita perlu sadari bahwa hukum-hukum alam yang berlaku di bumi ini itu ternyata tidak seragam secara mutlak. Kita tahu ada gravitasi bumi misalnya ya. Ternyata tidak sama persis loh di semua lokasi di muka bumi ini. Konon katanya ya, nanti siapa yang mau ke kutub utara silakan ya. Orang yang ada di kutub itu bobotnya itu lebih berat loh daripada di Katulistiwa, di ekuator. Jadi kalau kita beli emas di sana kayaknya bisa rugi ya kalau bawa ke daerah tropis ya, yang dekat ekuator ya. Begitu pula dengan nilai percepatan gravitasi ya sebuah barang ya kalau dijatuhkan dia akan jatuh ke bawah kan selama di dalam lingkup bumi ini, saudara. Ada teorinya itu ya. 9,8 meter per second kuadrat. Artinya sebuah barang ya, kalau kita lepaskan dari tempat ketinggian, pada menit pertama dia akan meluncur 9,8 meter per detik. Detik keduanya itu akan 2 kali lipat dan seterusnya. Nah, itu tidak akan berlaku sama persis seperti ini kalau misalnya sebuah barang dijatuhkan di bulan dan sebagainya. Nah, saya sedang mengatakan bahwa hukum alam ini ada keterbatasannya. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hukum alam bersifat terbatas dan ada konteksnya. Oleh karena itu, hukum-hukum tersebut tidak dapat menjangkau ataupun menjelaskan realitas yang bersifat supranatural. Kenapa saya harus berbicara seperti ini? Karena di dalam kenyataannya kita banyak menggunakan logika-logika kita untuk memahami Allah. Padahal logika-logika kita termasuk silogisme, cara berpikir, cara mengambil keputusan, kesimpulan dan sebagainya, itu belum tentu bisa dikenakan pada Allah. Betul, di dalam bumi ini kita banyak dalil, kita menggunakan banyak hukum. Nah, hukum di alam itu sendiri boleh dibilang ya tidak absolut, bisa bersifat relatif. Nah, saya ambil contoh sederhana sekarang. Kita bilang ya, segala sesuatu yang ada awalnya, itu ada pembuatnya, ada penyebabnya. Saya kira semua orang setuju ya. Kalau saya bilang kertas di tangan saya ini tidak pernah ada yang buatnya. Maka saudara-saudara tidak akan setuju. Pasti ada yang membuatnya. Oke, saya ada karena ada orang tua saya. Orang tua saya ada karena ada kakek nenek saya. Seterusnya,
Dan itu teori betul ya. Sesuatu ada karena ada yang mengadakannya. Semua setuju ya? Saya bilang, rumah saya nggak ada yang buat tuh. Dari zaman dulu ya. Nggak akan ada yang masuk akal. Nggak ada yang bisa terima. Nah, cuma masalahnya adalah, sampai akhirnya, manusia ya, kalau saya ada karena ada orang tua saya ada karena kakek saya dan seterusnya, maka kita mentok sampai pada Adam. Adam ada tali pusarnya nggak Pak Suryanto? Saya rasa nggak ada ya. Begitu pula Hawa kan ya. Karena dia tidak punya orang tua. Nggak ada ibu yang mengandungnya. Oke, nah sekarang. Adam ada karena siapa? Ya kita masih bisa jawab tuh. Kita masih bisa. Tuhan yang membuatnya. Nah sekarang kalau hukum yang sama kita kenakan pada Allah, maka itu akan mengalami bias. Kalau begitu siapa yang membuat Allah? Siapa yang membuat Allah? Nah, yang membuat Allah karena dia adalah penyebab pertama. Nah, itu berarti apa? Dalil segala sesuatu ada karena ada yang mengadakannya, itu nggak bisa dikenakan pada Allah. Nah, saya harap kita mengerti dalam hal ini ya. Karena seringkali kita memikirkan Allah itu dengan logika kita, dengan hukum-hukum kita yang kadang bisa masuk. Tapi tidak selamanya itu bisa dikenakan pada Allah. Oke, yang ketiga, saudara. Nah, ini ada sebuah istilah, ini istilah Hokian atau istilah K ya. Finitum non capac infinity. Ini adalah istilah Latin, saudara. Konon ada sebuah legenda populer ya. Dikatakan satu saat Santo Agustinus dari Hippo itu mengalami kesulitan yang sangat-sangat serius. Nggak bisa dia terima. Kenapa Allah Tritunggal itu begini kan ya? Katanya satu, kok ada tiga, dan seterusnya. Ya, dia bingung, nggak bisa mengerti sama sekali. Nah, di dalam kebingungannya itu, dikatakan dia pergi ke pantai, dan di pantai dia lihat ada satu bocah, sedang membuat lubang kecil, lalu setelah itu dengan tangannya, dia ambil air laut ya, dan dia tuang ke dalam lubang kecil ya. Agustinus bertanya kepada bocah itu, apa yang kamu lakukan anakku? Bocah itu bilang begini, aku sedang membuat sebuah kolam. Buat apa kolam itu? Aku bermaksud memindahkan semua air laut itu di dalam kolam kecil ini. Tidak mungkin anakku, mana mungkin uh, lubang yang hanya sekecil itu bisa menampung semua air laut. Nah, di dalam legenda itu, bocah itu berkata, demikian pula otak Papa Agustinus. Yang terbatas itu tidak mungkin bisa menampung Allah yang tidak terbatas. Jadi istilah finitum non capac infinity itu artinya adalah sesuatu yang terbatas, finitum, finite ya, itu tidak akan bisa menampung sesuatu yang tidak ada batasnya, tidak terbatas. Oke. Nah, manusia itu terbatas, sedangkan Allah tidak. Karena itu tidak mungkin Allah dapat diselami, dikaji, diteliti, hingga tidak ada lagi misteri di dalamnya. Oke. Nah, saya bilang ya, otak kita kan cuma segenggam nih. Ada yang bilang lebih kurang 250 cc ya. Nggak tahu betul apa enggak deh. 200-an cc katanya begitu kan. Nah, kalau otak kita yang hanya segenggam ini, itu dapat memikirkan Allah sampai tuntas, tas, maka yang maha besar itu bukan lagi Allah, tapi otak kita yang lebih besar daripada Allah. Nah, dalam hal ini tentu saja tidak masuk akal ya. Tidak masuk akal. Kenapa kita tidak bisa memahami Allah sampai tuntas?
Karena memang otak kita tidak dibuat dalam kapasitas untuk memahami segala sesuatu. Nah, dalam makalah ini saya bilang ya, seperti sebuah kalkulator yang kecil ya, kan ada kapasitasnya tuh. Kalau kita input angka yang sederhana, 1 tambah 1, enter, dia akan menjawab 2. Betul kan? Tapi begitu kita masukkan angka-angka yang besar, begitu kita enter, yang muncul adalah error. Bukan alatnya rusak, alatnya berfungsi. Cuma dia tidak dirancang untuk mendapatkan angka yang di luar kapasitasnya. Begitu. Nah, ini presuposisi yang memang harus kita miliki nih dalam rangka memahami Allah. Kalau tidak memahami ini, kita tidak akan bisa memahami Allah dengan lebih baik lagi. Yang ada adalah skeptis ya, bahkan nggak beriman bahkan ya. Eh, istilah finitum non capac infinity itu apakah berarti bahwa Allah sama sekali tidak bisa dimengerti? Kalau Allah sama sekali tidak bisa dimengerti, saudara, maka penjelasan tentang Tritunggal, penjelasan tentang Allah, penjelasan tentang supranatural dalam teologi kita, itu semuanya omong kosong. Ya kan? Nah, kita bersyukur sejauh Allah menyatakannya, mewahyukannya, di dalam batas-batas tertentu, kita bisa memahami. Kita bisa memahami Allah. Ya kan? Nah, ini harus kita sadari ya. Bukan berarti sama sekali nggak bisa. Kita itu seperti, kalau dulu di kelas saya bilang ya, otak kita tuh seperti spons ya. Spons yang buat cuci piring itu loh, waktu Susi. Spons itu memang nggak bisa menyerap semua air laut, nggak mungkin. Tapi dia dalam kapasitasnya itu dia bisa menyerap gitu loh. Sebatas spons itu saja gitu loh. Oke, nah kira-kira begitu maknanya. Yang selanjutnya, nah nonsen atau melampaui rasio. Nah Allah yang tidak dapat dimengerti hingga tuntas bukanlah Allah yang irasional ataupun nonsen. Kalau saya bilang lingkaran yang berbentuk segitiga, coba tuh penatua Sofian jelaskan nih, bagaimana itu? Lingkaran yang berbentuk segitiga. Itu error itu, nonsen itu. 1 tambah 1, 20. Itu error. Itu nonsen, itu salah itu. Nah, Allah kita tidak dapat diselami sampai tuntas, itu bukan nonsen. Bukan irasional. Tapi yang jelas adalah dia melampaui. Beyond kita punya rasio gitu loh. Oleh karena itu, saya bilang kita masih bangga memiliki Allah yang nggak habis dipikir gitu kan ya. Nggak habis dipikir. Ada jurang yang nggak bisa kita uh, terobos ya, selama kita masih di dalam manusia natural. Itu sebabnya di dalam Ulangan ya, nah ini saya bilang kitab yang paling ditakuti oleh ibu-ibu. Kitab Ulangan. Eh, apa kata Ulangan 29:29? Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Misteri kan? Alkitab. Tapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita, bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Preposisi yang berikutnya, yang kelima, nah rasio dan iman. Ini juga penting, saudara. Saya mau mulai dengan kata-kata di dunia ini untuk memahami segala sesuatu secara objektif, kita membutuhkan rasio yang memiliki daya nalar yang memadai. Kalau IQ kita terlalu parah, itu agak sulit kali ya, sangat-sangat sulit, bahkan mungkin tidak bisa mengerti sama sekali. Tanpa rasio, tidak ada yang bisa kita mengerti, ataupun daya nalarnya itu sangat-sangat terbatas, itu juga sangat-sangat sulit ya. Tapi di dunia ini kita tidak melulu berurusan dengan hal-hal yang natural ya. Di bagian pertama sudah kita bahas itu. Nah, ketika berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya adikodrati,
kita butuh alat bantu yang lain lagi yang disebut dengan iman. Nah, saya buat ilustrasi antara mikroskop dan teleskop. Ini dua alat bantu, saudara, untuk melihat objek sesuai dengan kegunaannya. Nah, dua-duanya itu akan berguna sekali, tapi masalahnya tidak boleh dipertukarkan. Ya, teologi ya, Tritunggal, mutlak didekati dengan rasio. Harus itu. Kalau nggak ada rasio, kita nggak bisa paham sama sekali. Tetapi ketika berhadapan dengan isu-isu, hal-hal yang tidak bisa diproses oleh otak kita, karena bukan error tadi ya, karena memang melampaui rasio kita, maka di dalam hal ini, iman kita yang harus dimainkan. Nah, penggunaan dua alat bantu ya, antara rasio dan antara rasio dan iman ya, ataupun antara teleskop dan mikroskop, itu harus sesuai dengan konteksnya. Jika tidak, maka akan muncul ada pendekatan yang disebut dengan pendekatan rasionalistik murni. Nah, ini ada orang-orang yang jatuh di dalam liberalisme. Pokoknya sesuatu harus pakai otak. Harus dicerna dengan otak. Kalau nggak masuk akal itu harus ditolak. Nah, ini cikal bakal munculnya liberalisme kan begitu. Karena waktu itu dianggap kekristenan penuh dengan mistik. Hal-hal yang tidak masuk akal, mujizat lah, malaikat lah, kelahiran anak perawan lah, itu tidak masuk akal. Itu dicoret oleh mereka. Nah, ini adalah pendekatan rasionalistik murni. Ya, menolak sesuatu yang sifatnya supranatural. Karena sesuatu yang supranatural itu nggak bisa diproses oleh rasio. Nah, itu ditolak. Nah, ini bahaya buat kita yang mau memahami Allah Tritunggal. Jangan lupa, kita ini natural, Allah itu supernatural. Oke? Nah, Allah yang supernatural kalau didekati betul-betul dengan rasionalistik murni, itu pasti akan terjadi error. Error. Ya, saya berikan ilustrasi. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, Pak Suryanto, dikatakan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa manusia. Rupa Allah ya. Allah menciptakan manusia menurut gambar Allah. Oke? Nah, sekarang di zaman modern ya, abad 19, 20, bahkan 21, manusia teolog justru berusaha menciptakan Allah menurut gambar dan logika manusia. Kalau dianggap tidak masuk akal, itu ditolak. Nah, ini bahaya sebetulnya. Pada akhirnya, rasio manusia itu membunuh imannya. Rasio membunuh iman. Tentu kita masih ingat ya, ada satu pendeta di kalangan sinode kita yang tidak percaya Yesus bangkit dari kematian. Dia bilang Yesus hanya bangkit secara rohani. Ya, saya rasa ini cocok ya dengan apa yang terjadi dengan orang itu. Kenapa berusaha memahami Allah murni dengan rasio. Nah, ini juga bahaya. Atau kemungkinan yang lain adalah bisa juga muncul pendekatan yang sifatnya fideistik buta, atau iman yang buta, yang hanya mengandalkan intuisi, perasaan, iman yang subjektif, tanpa kritik, tanpa dikaji dengan rasional. Nah, di dalam kasus ini, iman akhirnya membunuh logika. Kalau kamu sakit, nggak usahlah kamu berobat. Kalau kamu berobat ke rumah sakit, itu tanda kamu kurang iman. Itu dia. Itu dia. Dalam kasus seperti ini, imannya yang besar itu membunuh otaknya. Nah, ini harus dihindari. Karena itu, untuk memahami tentang Allah, Tritunggal, kita harus memisahkan penggunaan iman dan rasio dan iman secara tepat guna. Dan yang terakhir ya, presuposisi yang keenam ya, penyataan sebagai kemutlakan. Nah, wahyu, apokalipsis ya, ataupun pewahyuan ataupun penyataan, kata ini bermakna disingkapkan. Artinya jika tidak diwahyukan, kita tidak tahu sama sekali tentang Allah. Nah, melalui wahyu khususlah, maka kita tahu
tentang Allah. Nah, dengan catatan, walaupun Tuhan menyingkapkannya di dalam banyak kasus, kita tetap mengalami kesulitan untuk memahami sampai tuntas. Nah, dengan demikian, ya, kita sudah selesai 6 presuposisi untuk kita masuk ke isu berikutnya. Di sini, apakah Bapak Ibu mengalami kesulitan? Halo, Bapak Ibu? Tidak Masih oke, Muse. masalah. Oke, masih oke ya. Kalau ada yang tidak jelas ataupun mengalami kebingungan, jangan sungkan ya. Nah, saya rasa presuposisi ataupun peranggapan itu sesuatu yang amat penting bagi kita. Kalau ini kita tolak ya, salah satu saja kita tolak, yakinilah kita akan mengalami banyak sekali hambatan di dalam mempelajari, memahami tentang Allah Tritunggal. Saya lanjut lagi kalau begitu. Oke. Nah, mari kita lihat ada sejumlah, ya tentu saja ini dengan cepat sekali ya, sejumlah heresi ataupun ya kita sebut bidat dah, ajaran yang sesat lah ya, istilah yang sangat-sangat agak dihindari oleh orang-orang zaman sekarang ini. Yang pertama ada istilah triteisme. Triteisme pasti bukan Tritunggal, saudara. Nah, triteisme itu mengajarkan bahwa Allah itu terdiri dari 3 pribadi yang benar-benar terpisah. Betul-betul Allah yang 3, bukan Tritunggal. Allahnya betul-betul 3. Ya, ingat baik-baik ya. Kalau kita memahami berbagai ajaran-ajaran ini, sebetulnya tanpa kita belajar lebih dalam lagi Tritunggal, kita sudah dapatkan banyak informasi, saudara. Oke, nah itu sebabnya saya rasa ini kita perlu tahu ya. Nah, melalui pengetahuan ini kita bisa menarik kesimpulan. Oh, berarti Allah Tritunggal bukan 3 Allah dong? Iya, memang bukan. Nah, kalau 3 Allah itu namanya triteisme. Seperti dewa-dewa agama-agama tertentu ya. Agama Hindu itu kan sampai berapa ya? Ada yang bilang 22 juta dewa dan sebagainya kan ya. Nah, kalau triteisme itu artinya Tuhan itu ada 3. Nah, di dalam konsep ini menekankan 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus secara berlebihan, sehingga tidak lagi melihat kesatuan esensi sebagai satu Allah yang esa itu nggak ada. Nah, dengan catatan saudara, menurut literatur, triteisme itu sebetulnya tidak menjadi ajaran di kalangan Kristen. Tapi itu semacam tuduhan ya. Tuduhan dari orang-orang tertentu yang mengatakan bahwa Allah orang Kristen itu ada 3. Ya, dijumlahkan ya. Bapa, Anak, Roh Kudus ya 3 gitu ya. Nah, jadi ini justru mengacu kepada politeisme. Artinya Allah yang banyak, bukan monoteisme. Jadi Tritunggal itu bukan triteisme. Di luar itu ada juga dalam sejarah ada namanya Sabellianisme. Ini agak dekat sama kita ini ya. Nomor 2 dan nomor 3 itu agak dekat sama kita. Dekat bukan berarti bukan milik kita loh ya. Mungkin juga itu adalah tetangga kita ya. Mungkin itu adalah keponakan kita pengikut aliran seperti ini. Sabellianisme ataupun bisa disebut dengan modalisme. Okay. Adalah ajaran yang menyatakan bahwa Allah adalah satu pribadi. Satu pribadi. Oke, kalau kita kan 3 pribadi ya, Tritunggal itu 3 pribadi. Kalau ini satu pribadi, tetapi menyatakan diri dalam 3 modus ataupun 3 peran yang berbeda. Mungkin saudara pernah mendengarkan ceramah Tritunggal ya, di mana ada yang bilang begini, saya kalau di gereja saya ini adalah rohaniwan. Di rumah saya ini adalah kepala rumah tangga. Kalau di kampus, saya ini pengajar. Orangnya ada berapa? Orangnya 1, tapi perannya 3.
Nah, ini adalah bukan penjelasan yang baik tentang Tritunggal. Justru penjelasan seperti ini adalah penjelasan Sabellianisme ataupun modalisme, saudara. Artinya satu, Allah itu satu, tapi perannya berperan sebagai Bapa, berperan sebagai Anak, dan berperan sebagai Roh Kudus. Nah, ini ajaran yang sudah sangat lama sebetulnya ya, oleh Sabellius di abad yang ketiga. Nah, perhatikan poin ini. Um, Sabellius itu menolak tiga pribadi dalam Allah itu ya. Dia menganggap Bapa, Anak, Roh Kudus hanyalah penyataan ataupun manifestasi dari Allah yang satu itu. Allah yang satu itu dalam tiga manifestasi. Diibaratkan seperti satu orang yang, nah tadi kan ya, contoh ayah, guru, ataupun suami pada waktu yang berbeda. Ini Sabellianisme. Itu ditolak ya, ditolak oleh konsili dan seterusnya. Nah, sampai saat ini masih ada gereja Pentakosta Oneness ya, yang adalah penerus dari ajaran ini, saudara. Pentakosta Oneness. Yang ketiga, ini disebut dengan Unitarianisme. Agak mirip-mirip ya, tapi tetap ada perbedaannya. Unitarianisme percaya bahwa Allah adalah satu pribadi, bukan tiga pribadi dalam satu hakikat. Seperti yang kita pahami dalam Tritunggal. Ya, mereka bilang hanya ada satu Allah, Unitarian, satu pribadi saja. Allah adalah satu pribadi, biasa disebut dengan Bapa. Yesus itu bukan Allah. Yesus bukan Allah, manusia biasa yang diangkat oleh Allah, manusia biasa ya. Roh Kudus itu hanya sebuah kekuatan, sebuah power, sebuah ya kekuatan lah ya. Barangkali kalau agama-agama lain bisa menyebutnya sebagai energi. Roh Kudus itu seperti energi. Aha, nah ini adalah Unitarian, bukan pribadi. Roh Kudus bukan pribadi kalau menurut pengajaran Unitarian ini. Bukan pribadi yang setara dengan Bapa dan Anak. Enggak seperti itu. Nah, ini muncul ya dalam berbagai gerakan sejak awal gereja. Tapi ini meningkat ya, sangat berkembang di abad ke-16 di Eropa. Nah, di Indonesia ya sepertinya ada juga ya Unitarianisme. Arianisme. Nah, Arian ini sebetulnya tidak secara langsung berkaitan dengan Tritunggal. Cuma penolakan dia terhadap pribadi Yesus itu yang menyebabkan konsep Tritunggal menurut versi ini juga jadi bermasalah. Arian menyatakan bahwa Yesus itu diciptakan oleh Bapa. Saudara-saudara akan mengerti ya. Inilah yang menjadi cikal bakal muncul saksi Yehova. Bagi Arianisme, Yesus itu diciptakan oleh Bapa. Jadi dia bukan Allah yang sejati. Dia, Yesus, anak, itu tidak setara dengan Allah Bapa. Perhatikan ada satu ungkapan slogan dari Arian ya. Ada satu masa, berarti ya sebelum Yesus diciptakan, ya, Allah anak itu ya enggak ada gitu kan ya. Setelah diciptakan baru ada. Yesus adalah makhluk tertinggi, tetapi tetap dia adalah ciptaan. Nah, Arius, dia sebetulnya seorang penatua juga ya, di Alexander di abad keempat. Dan ini adalah ajaran-ajaran yang sangat kuno ya, tapi tetap saja ditolak ya. Nah, yang berikutnya disebut dengan, ini agak susah sebutkannya, subordinasi Sianisme. Lidah kita suka keselio kalau mengucapkan ini. Ini ajaran percaya bahwa Yesus dan Roh Kudus adalah ilahi. Yesus dan Roh Kudus itu Allah. Tetapi ada nih. Tapi secara hierarki, posisi itu lebih rendah daripada Bapa. Ini termasuk ajaran heresi, ajaran
bidat ya. Itu berarti kalau begitu kita nggak percaya bahwa Bapa itu lebih berkuasa daripada Yesus ataupun Roh Kudus. Nah, sedangkan subordinasianisme ini mempunyai keyakinan seperti itu. Jadi mereka menolak kesetaraan yang penuh antar tiga pribadi itu. Nah, bahkan yang nggak enaknya adalah disebutkan Bapak Gereja ya, Origen, kadang-kadang dikesankan ya, mengambil posisi seperti ini. Nah, tetapi dengan catatan, sebelum terminologi istri Trinitas itu dirumuskan secara formal. Ada lagi ajaran yang tidak langsung berkaitan dengan Tritunggal, tetap tentang Yesus ya, itu agak mirip dengan Arius tadi kan ya. Nah, itu adalah ajaran yang disebut dengan adopsionisme. Nah, ini ajaran mengatakan bahwa Yesus itu betul manusia seperti kita, manusia biasa, tapi kemudian dia menjadi anak Allah. Kenapa? Karena dia diangkat. Ya, saudara lihat ya, ada istilah adopsi itu kan ya, diangkat jadi anak. Kapan dia diangkat? Pada waktu dibaptis. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya bla bla bla. Nah, ada ajaran yang mengatakan seperti itu. Nah, Yesus itu tidak kekal. Ya, dia hanya diangkat, ya, diadopsi. Berarti dia menolak pra-eksistensi dari Yesus. Oke, jelas ya. Dengan demikian, adopsionisme juga bertentangan dengan ajaran Tritunggal. Halo? Tapi dia orang gelap gitu. Apakah internet saya ada sedikit masalah? Enggak maksud. Tadi ada yang bersuara aja. Tadi udah di saya mute. Oh, oke. Dan yang selanjutnya, ajaran sesat yang lain lagi, itu disebut dengan Makedonianisme. Dari kata Makedonia, kita tahu itu ya. Ajaran ini mengakui keilahian Bapa dan Anak, tapi menolak Roh Kudus. Menolak Roh Kudus sebagai pribadi ilahi. Jadi ini bukan Tritunggal nih, Duitunggal ya. Oke. Roh Kudus dianggap sebagai ciptaan atau kekuatan Allah. Bukan pribadi yang setara. Roh Kudus tidak setara dengan Bapa ataupun Anak. Dia betul-betul ciptaan. Kalau menurut ajaran ini. Nah, Macedonianisme itu juga disebut dengan pneumatomachien. Artinya apa? Para penentang roh. Karena mereka tidak percaya dengan Allah Roh Kudus. Ini juga ditolak dalam konsili Konstantinopel di abad yang keempat. Nah, ini yang terakhir, saudara, yang disebut dengan parsialisme. Parsialisme, konsep mengajarkan Bapa, Anak, Roh Kudus adalah bagian, namanya juga parsial ya, bagian-bagian dari Allah. Bagian-bagian dari Allah seperti sepertiga ya, masing-masing sepertiga. Nah, ini merusak kesatuan Allah. Trinitas bukanlah tiga bagian Allah, ya, tetapi tiga pribadi dalam satu esensi sepenuhnya. Saudara, kadang saya juga ya tidak sadar. Ya, memang harus diakui ya, tidak ada ilustrasi untuk menggambarkan Allah Tritunggal yang sempurna. Ya, kadang saya menggunakan misalnya ya sebuah telur ayam itu ada kulitnya, ada putihnya, ada kuningnya. Sebetulnya ilustrasi seperti ini itu sama dengan pengajaran parsialisme. Yang paling sering kita dengar barangkali adalah sebuah apel. Ada kulitnya, ada dagingnya, ada bijinya. Seolah-olah seperti itu. Tapi memang bukan seperti itu, saudara. Saya sudah mengecek ya segala ilustrasi, bahkan ya berdebat dengan AI dan sebagainya. Memang nggak ada loh, saudara. Nggak ada yang
yang betul-betul ilustrasi manusia yang bisa menggambarkan tentang Allah Tritunggal. Pak Tong juga bilang tidak bisa, ya. Saya lihat dengar Esra Soru pun sama, ya, tidak bisa, saudara-saudara. Ya, saya harap presuposisi tadi itu sedikit menolong kita, ya. Nah, ini adalah 8 ajaran yang bermasalah, ya, seputar Tritunggal. Sejauh ini masih bisa diikuti, Bapak? Kamus ya. Makin larut. Bisa masuk. Oke, syukurlah, ya, syukurlah. Kalau begitu saya lanjutkan bagian yang terakhir sekarang. By the way, orang Kristen paling senang istilah itu, ya. Kata terakhir itu saya sering berkata itu adalah good news, berita baik buat orang Kristen. Sedikit intermezzo, ya. Saya bilang waktu kita sekolah minggu dulu, ya, berita baik itu ya Tuhan Yesus dari surga mati menggantikan kita. Yang percaya dia masuk surga. Siapa percaya dia? Oh, kita angkat tangan, ya. Itu berita baik. Tapi setelah kita jadi orang Kristen, ya, hari Minggu kita juga menunggu berita baik. Apa itu berita baik? Setelah penjelaskan, ya, khotbah panjang, lebar, tinggi, dalam, tiba-tiba dia berkata terakhir. Nah, kata itulah berita baiknya. Oke, ya, kita sudah sampai pada berita baik, ya, yang terakhir. Nah, ini adalah intisari dari pembelajaran kita pada malam hari ini. Lagi-lagi ada bahasa Hokian ini, ya. Deus Trinitas Una Substantia Tres Personae. Bahasa Latin, saudara. Deus itu tentu saja adalah Tuhan, ya. Tuhan Trinitas. Tritunggal adalah doktrin sentral dalam iman Kristen. Yang Injili, ya, saya berikan catatan. Walaupun di luar itu Katolik juga tetap, ya, meyakini Tritunggal. Dan berbagai denominasi tetap juga, ya, percaya Allah Tritunggal. GKI diantaranya, ya, di dalam rumusannya iman kepercayaan GKI menyebutkan tentang Tritunggal juga. Nah, yang menyatakan bahwa Allah adalah satu esensi dalam 3 pribadi. Satu esensi Allah, tapi 3 pribadi yang beda. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya setara dalam esensinya, kuasanya, perannya berbeda, ya. Tapi berbeda dalam pribadi dan peran. Sampai sini udah mulai pusing, ya. Ajaran ini tidak bertentangan dengan monoteisme sebetulnya. Kenapa? Nah, sebentar kita akan lihat ada satu hal yang bagi saya cukup menarik, ya. Tidak bertentangan dengan monoteisme. Yahudi, ya, Yudaisme. Tapi kalau monoteisme ala ala Muslim itu sama sekali berbeda, saudara. Sama sekali berbeda. Nah, kenapa bisa, ya, banyak sekali pertentangan, ya? Anehnya kawan-kawan kita sebelah itu tidak pernah, ya, jarang, ya, kita dengar mereka mempersoalkan agama Hindu yang dewanya banyak ataupun Buddha yang tidak punya konsep Tuhan tuh mereka nggak persoalkan. Tapi kalau kita, mereka persoalkan betul, ya, Allah kita 3 lah, mereka selalu begitu menyampaikan seperti itu. Saya merasa cara mereka memahami teologi Kristen itu, kalau saya ilustrasikan begini, Bapak Ibu. Kalau kita terbiasa menggunakan mobil buatan Jepang, tahu kan, ya, setirnya ada di sebelah mana. Kalau mobil Eropa, ya, tetap setirnya juga sudah disesuaikan, ya. Apa itu tuas buat wiper, tuas buat lampu sen, klakson, kita sudah tahu di mana kan, ya.
Nah, satu saat ya, saya dipinjami oleh ipar saya BMW. Saudara. BMW itu kan mobil Eropa. Nah, saya udah terbiasa pakai mobil Jepang. Baru pertama kali pakai ya. Wih, saya mau nyalakan klakson. Nggak ada ini biasa dipencet. Di mana ini kan ya? Rupanya dia ada satu tuas ya, kiri atau kanan saya lupa. Kasih tahu saya yang punya BMW. Itu di ujungnya tinggal dipencet. Pet, begitu loh ya. Pada waktu saya mau belok, saya mau nyalakan lampu sen, saya juga lupa ini ya. Begitu saya anggap ini seperti mobil Jepangnya ya. Begitu dinyalakan, disenggol salah satu tuasnya, bukannya lampu sen yang nyala. Tahu nggak apa yang terjadi? Wiper. Gitu loh. Kenapa bisa terjadi sebegitu? Saya anggap ya mobil Jepang harus sama seperti mobil BMW harus sama seperti sistem mobil Jepang. Nggak bisa begitu dong, ya kan? Kalau kita misalnya ya, saya seorang yang penganut monoteisme murni, ya saya akan terus mempersalahkan Kristen karena katanya Allahnya tunggal, Allahnya satu, kenapa ada tiganya gitu loh. Nah itu tafsiran saya kira-kira seperti itu kan ya. Coba dong ya. Sekarang kan Anda bukan menggunakan mobil buatan Jepang. Kamu pakai dong sistem aturan main yang ada di dalam mobil Eropa gitu loh. Itu baru bisa nangkap. Kalau nggak itu kan tetap aja tuh. Saya ingat persis tuh dulu gereja kami ya, waktu retreat, pernah tuh minjem mobilnya penatua Sofian tuh. Mobil Nissan kalau nggak salah ya. Ini ada satu kejadian unik nih. Udah dikasih tahu ya, kalau mau mundur itu ada tuasnya itu diangkat dikit, baru apa itu digeser itu kan ya. Itu bapak-bapak ya. Udah dikasih tahu petunjuk, nggak nge kali ya. Satu saat ya sampai di puncak mereka mau putar balik, nggak bisa mundur, nggak bisa mundur. Karena apa? Ada tuas di persneling itu harus diangkat sedikit, baru digeser kan ya. Mereka nggak tahu. Konon katanya mobilnya diangkut ramai-ramai. Itu dia masalahnya. Oke, sedikit intermezzo. Nah, sekarang mari kita lanjutkan nih, saudara. Nah, mari kita lihat konsep Allah monoteisme di dalam PL. Ada yang unik, saudara. Perhatikan, ini dia. Di dalam PL ada dua kata yang bermakna esah, yaitu apa? Yahid dan ehad. Tapi rupanya keduanya mempunyai nuansa yang berbeda nih. Nah, Yahid itu kalau bahasa Arab itu ya wahid, gitu ya. Wahid. Tadi saya bilang pendeta Susi itu anak tunggal. Nah, itu harus menggunakan Yahid. Contohnya ya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Ini Tuhan ngomong pada siapa ya? Yang bisa jawab, silakan ke kantor tata usaha klasis, ambil tiket masuk surga. Di Hakim-Hakim 11 ayat 34, ada ayat, dialah anaknya yang tunggal. Selain dia, tidak ada anak laki-laki, dan seterusnya. Nah, dua ayat ini menggunakan istilah yahid, artinya tunggal, satu. Selanjutnya, ada kata yang kedua, yaitu kata ehad tadi ya. Nah, apa kata Alkitab tentang ehad? Istilah ehad itu adalah satu dalam kesatuan, perhatikan, kesatuan kolektif atau kompleks. Sebuah kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian. Perhatikan Kejadian 2 ayat 24. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya, ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Satu daging di sini menggunakan istilah ehad. Karena apa? Laki-laki dan perempuan. Bilangan 13:23,
Mereka memotong cabang dengan setandan anggur. Setandan ya. Menggunakan istilah ekat. Mungkin karena itu kita sebut seikat ya. Seehat ya, seikat ya. Seikat anggur. Oke. Nah, itu dua kata, saudara. Yahid dan ehad. Nah, ini sengaja ada satu kalimat yang saya bold ini ya. Apa kata yang digunakan PL dalam rangka menjabarkan Tuhan yang esa? Nah, itu ada Shema ya. Shema orang Yahudi. Shema orang Yahudi itu ya mirip-mirip seperti syahadat ya, kalimat syahadat ya. Itu di Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah. Nah, Shema itu artinya dengarlah gitu kan ya. Nah, dengarlah, hai Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Nah, esa ini pakai kata apa? Ayo, siapa yang mau tebak? Yahid kah Sehat. atau ehad? Sehat, Pak. Wah, luar biasa. Luar biasa. Sudah paham ya? Nah, ini dia ayatnya. Shema Israel Adonai Elohinu. Ini adalah Adonai Ehad. Ini dia kata Ehad. Wow. Kita bertanya-tanya. Kenapa di dalam ayat ini menggunakan Ehad? Tidak menggunakan kata Yahid. Wow. Padahal Ehad itu ya satu daging, perempuan dan laki-laki, dua pribadi. Ya, anggur setandan. Berarti satu dalam kejamakan ya. Wow, ini unik saudara-saudara. Oke. Terima kasih untuk yang sudah menjawab dengan tepat ya. Hadiah nanti dikirim oleh ketua klasis. Slide berikutnya, mari saudara lihat. Dalam Alkitab, kata Yahid yang tunggal tadi ya, itu tidak pernah digunakan untuk menyatakan keesaan Tuhan. Shema Israel, Allah itu satu, satu itu bukanlah numerik yang sifatnya absolut, tunggal itu bukan. Ya, kita sudah tahu. Maka Tritunggal atau Trinitas tidak bertentangan dengan monoteisme Ibrani sebetulnya. Ya, karena satu esensi Allah dapat terdiri dari tiga pribadi yang kekal. Nah, bagaimana dengan dasar biblikalnya ya, dasar Alkitabnya? Nah, kita mesti akui bahwa kata Tritunggal, Trinitas itu tidak ada di Alkitab, saudara. Tidak ada kata itu, ya. Tapi rumusannya ada, ya. Misalnya ya, kita bisa menemukan bahwa di dalam Alkitab ya unsur-unsur konsep yang ada di dalam Tritunggal itu dinyatakan secara eksplisit loh. Tritunggal atau Trinitas itu disebutkan dalam satu nafas ya, itu dalam konteks keilahian. Yesus misalnya ya berkata, baptislah mereka. Ya, bukan dalam nama siapa-siapa, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Begitu pula dengan formula doa berkat ya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Itu dia. Kalau Roh Kudus itu bukan Allah, kenapa disempilkan seperti itu? Kan jadi ganjil sekali loh, saudara. Ya. Ini ada yang kali siram kan kemarin nanti ada bagus lagi teman. Ada kepencet kayaknya. Dan jangan lupa di dalam Alkitab kita, Bapa itu disebut Allah, Yesus juga disebut Allah, Roh Kudus jelas disebut Allah. Ada satu, ya ini dia, Mia, Osia, Teis, Hipo, Taseis. Nah, itu artinya apa? Ini adalah rumusan klasik Tritunggal, saudara. Mia itu artinya ya, satu satu esensi, tiga pribadi.
ya. Ousia itu artinya esensi. Satu esensi atau satu substansi, satu hakikat yaitu Allah, tapi dalam tiga, tres itu kan tiga ya. Hipotasis ini dalam bentuk jamak. Uh, tiga pribadi, tiga pribadi ya. Satu esensi, um, yaitu sama-sama ketiga-tiganya adalah Allah, tidak bercampur, tidak terbagi. Nah, ini adalah rumusan dari pengakuan iman baik di Nisea maupun Kalsedon ya. Allah Bapa bukan anak, bukan Roh Kudus. Anak bukan Bapa, bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa, juga bukan anak. Tapi ketiganya tetap adalah satu esensi, yaitu Allah. Nah, di dalam satu esensi itu, walaupun kita memahami Allah kita itu tiga pribadi ya, itu tidak terpisah, saudara sekalian. Memang agak sulit ya, bagaimana kita menangkapnya nggak terpisah itu gimana ya. Nah, maka di dalam pembelajaran Tritunggal, ada muncul istilah yang disebut dengan perikerosis. Ini adalah istilah Yunani, artinya saling melingkupi, saling tinggal di dalam. Atau secara harafiah, putar bersama-sama. Nah, ini menggambarkan relasi pribadi Tritunggal itu satu, itu nggak terpisahkan sebetulnya. Tidak terpengaruh, tidak saling mempengaruhi, tapi tetap satu gitu ya. Ini yang agak sulit ya. Nah, saya memikirkan ada satu cara untuk menggambarkan perikerosis ini, tetapi sebatas korelasinya ya, korelasi. Kenapa? Karena ilustrasi ini sama sekali tidak sempurna menggambarkan tentang Allah Tritunggal. Nah, sejauh menggambarkan bagaimana korelasi persekutuan Allah Tritunggal ini, dalam sebuah kebaktian, saya ambil air panas, lalu saya masukkan teh, lalu saya kasih gula. Nah, apa yang terjadi, saudara? Itulah disebut dengan teh manis ya, teh manis. Nah, pada waktu saya membuat teh manis itu, airnya tetap ada. Tehnya juga masih ada. Gulanya juga ada. Tidak saling mempengaruhi. Tetap masih ada. Nah, saya menggambarkan penyatuan itu ya, kesatuan itu seperti nggak terpisahkan lagi kan? Ya bagaimana kita pisahkan kan? Udah nyatu seperti itu. Sekali lagi ya, ini bisa membuat kita memahami Allah Tritunggal sebatas seperti modalisme ya. Ini ilustrasi hanya sebatas menjelaskan korelasi ya, hubungan ketiganya. Oke. Ada yang menggambarkan seperti apa ya? Menggambarkannya seperti dulu ya, ketika kami ikut pembinaan Bina Kader ya, almarhum ketua sinode kita itu menjelaskan seperti tarian tiga orang gitu kan ya. Oke. Tetap ada batasannya ya. Saya sempat diskusi dengan AI ya. Saya bilang bagaimana kalau tiga orang dalam satu mobil? Itu sepertinya tiga pribadi kan ya. Kalau misalnya air, teh, dan gula, itu kan bukan pribadi, barang. Ya kan? Nggak bisa mewakili Allah. Oke? Nah, AI berikan saya anjuran, dia bilang begini, itu ilustrasi yang sangat baik, tapi itu tetap tidak bisa menjelaskan tentang Allah. Kenapa? Karena tiga itu di dalam satu mobil. Kalau gitu bukan lagi tiga, malah empat, dia bilang begitu. Saya pikir betul juga ya. Ya, dia bilang itu sangat menarik, tapi kalau dipikir lebih dalam lagi, itu bukan Tritunggal, dia bilang gitu loh. Karena ada unsur keempat, itu mobil. Nah, loh, keren banget loh AI bisa menjawab Tritunggal, saudara. Oke ya, saya lanjutkan bagian-bagian yang
Nggak banyak lagi. Mhm. Satu esensi, tiga pribadi yang berbeda. Mhm. Saya pikir ini bisa saya percepat ya, bahwa satu entitas disebut pribadi itu ada ciri-cirinya ya, punya kesadaran, punya akal sehat ya, bisa berkomunikasi, bisa bersekutu ya. Ya kalau kalau misalnya energi atau apa itu kan bukan pribadi sebetulnya. Nah, yang disebut dengan pribadi itu ada pada Bapa, ada pada anak jelas saja, termasuk ya yang banyak orang tolak itu ada di dalam Roh Kudus ya, karena di dalam konsep pemikiran kita, keyakinan kita, Roh Kudus itu bukan kuasa, dia adalah satu pribadi. Misalnya Alkitab bilang dia bisa berduka loh, kita bisa mendukakan Roh Kudus, kita bisa menghujat dia dan sebagainya. Nah, itu kata Alkitab ya. Ini saya tinggalkan saja. Hmm, nah, ini ada sedikit bisa muncul pertanyaan ya. Tiga pribadi ini berbeda ya. Pater, Filus, Spiritus Sanctus ya. Ya, gambar ini tengah-tengah ini adalah Deus, itu artinya Tuhan dan ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa itu bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tetapi Bapa adalah Allah, anak adalah Deus juga, dan Roh Kudus juga adalah Deus. Nah, ini adalah disebut dengan perisai iman biasanya. Ini adalah gambaran yang paling terkenal untuk menggambarkan tentang Allah Tritunggal ini. Nah, ketiganya ya, walaupun seringkali Bapa diucapkan pertama, itu bukan berarti dia lebih superior. Enggak sama, sama, setara gitu kan ya. Nah, kesetaraan dalam keilahian dan martabat sama. Semua pribadi setara dalam kuasa ya, kemuliaan dan keilahian. Namun ada perbedaan. Nah, ini mungkin istilah ini agak jarang kita munculkan ya. Ada perbedaan dalam fungsi atau ekonomi. Ini bukan hanya pelajaran anak Fakultas Ekonomi ya. Di dalam Tritunggal ada juga disebut dengan ekonomi Trinitas. Bapa mengutus anak, anak menjalankan penebusan. Nah, Roh Kudus yang menerapkan keselamatan itu. Baik, saya percepat sedikit. Apakah ayat-ayat berikut ini tidak menunjukkan bahwa Bapa lebih superior? Bapa lebih besar daripada aku. Ini kata siapa? Bukan kata murid, tapi kata Yesus. Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, Filipi. Nah, semua ini terlihat menunjukkan seolah-olah ada subordinasi atau kerendahan Yesus dibandingkan dengan Bapa. Terkesan bahwa Bapa lebih superior. Nah, disinilah di dalam konsep ya. Kadang kita seringkali menjelaskan, oh, di dalam konteks ini Yesus menempatkan dirinya sebagai manusia. Manusia, kemanusiaan Yesus. Cukup masuk akal. Tapi ada penjelasan lain, yaitu ada pembedaan antara imanen dengan ekonomi. Ekonomi tentu saja bukan dalam pengertian sehari-hari ya. Trinitas imanen itu yaitu relasi ya perikerosis tadi ya. Di dalam kekekalan itu tidak ada kaitan dengan penciptaan. Artinya kita bicara Tritunggal secara imanen itu dalam konsep kekekalan. Allah itu ya nggak ada pemisahan
seperti Yesus bilang, aku lebih kecil daripada Bapa. Nada seperti itu. Nah, nada-nada, kalimat-kalimat seperti itu yang Yesus ucapkan itu dalam konteks ekonomis, ekonomi Tritunggal, ya. Nah, Trinitas ekonomi itu merujuk pada bagaimana Allah bertindak dalam sejarah penyelamatan. Jadi ini penjelasannya adalah kenapa Yesus bilang aku Bapa lebih besar. Ini dalam konteks Trinitas ekonomi. Selain ya selama ini kan kita pahami ya dalam konteks uh, itu tadi ya Yesus dwi natur ya Allah ilahi sekaligus sebagai manusia. Oke, nah um, saya harap Bapak Ibu menangkap ya. Jadi Tritunggal itu bisa dilihat dalam konteks Tritunggal Trinitas imanensi di dalam kekekalan, ada lagi dalam Trinitas ekonomi. Ini dalam kaitan dengan penyelamatan. Kenosis, nah ini dia. Yesus mengosongkan dirinya, ya menjadi manusia tadi kan ya. Nah ini salah satu uh, apa yang biasa kita dapatkan di dalam penjelasan. Sebuah analogi, Yesus lebih rendah dari Bapa secara fungsional, ekonomi tadi ya. Tapi setara secara ontologis. Ontologis itu artinya hakikatnya, keilahiannya itu ya. Secara hakikatnya itu dia nggak lebih rendah, tidak. Tapi secara fungsional, karena dalam menjalankan fungsi penebusan ya. Nah ini analogi ini nggak tahu saudara-saudara setuju apa tidak ya. Seorang presiden dan wakil presiden itu setara sebagai manusia, betul ya? Setara, wakil presiden sama presiden itu setara. Tetapi berbeda dalam fungsinya. Kira-kira ya, kira-kira seperti itu. Jadi dalam misi penebusan, Yesus tunduk sebagai anak, tapi di dalam keilahian, dia setara. Satu dalam esensi dengan Bapa. Dalam kekristenan, ini kita di penutup, Allah bukan hanya sekedar Allah yang esa. Tauhid murni itu ya Yudaisme ataupun Islam, Muslim. Tapi di dalam konsep kekristenan, Allah yang esa dalam 3 pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita tetap percaya Allah itu esa, karena memang itu kata Alkitab. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tapi rumusan lengkapnya adalah yaitu Tritunggal. Satu Allah, satu esensi Allah dalam 3 pribadi. Nah, itu adalah rumusan rumusan keyakinan, rumusan teologis doktrin tentang Allahnya orang Kristen. Kalau dikorbankan Roh Kudusnya hanya Bapa dan Anak saja, itu bukan rumusan dogma Kristen tentang Allah. Tetap 3 ya. Nah, inilah yang membedakan iman Kristen. Allah yang sejati adalah Allah yang hidup dalam relasi yang kekal. Satu dalam esensi, namun berbeda di dalam pribadi. Oke, saudara, saya sudah selesai dengan materi saya. Ya, baik. Pak Ji, terima kasih untuk penjelasannya. Dalam waktu Sama-sama. singkat berusaha menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Ya, tapi cukup lengkap ini ya. Dan bisa memberi penjelasan bagi kami semua. Baik, barangkali ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang mau bertanya. Saya angkat dulu pertanyaan yang dari chat ya Pak Ji ya. Untuk dijawab oleh Pak Ji. Yang pertama,
Ada pertanyaan ini Pak Ji. Ya. Apakah Tritunggal itu penting sekali di dalam iman Kristen? Ya, apakah tidak cukup hanya percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat kita seperti yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6? Mhm. Oh, Ya, ah, itu pertanyaannya. ya kalau tidak penting ya, Bapak Ibu, gereja awal-awal ya konsili itu tidak mengutuk ajaran-ajaran yang yang kita singgung di awal tadi ya. Sabellianisme, Unitarian ya, itu kan gereja ajaran kuno semua itu ya. Kalau itu tidak penting, itu sama aja, terima aja gitu kan ya. Tapi rupanya ya, sejak awal ya, dari zaman bapak-bapak gereja, itu sudah dikutuk bahkan gitu loh. Ditolak ya. Ya saya rasa itu penting sekali. Penting sekali. Memang ya, di dalam uh, rumusan rumusan dogma yang konservatif, yang ortodok ya, seperti itu. Gitu loh. Kalau kita tolak salah satunya, ya memang itu yang ada di Alkitab, keterangannya seperti itu. Kalau menurut saya penting, saudara. Mm-mm. Bisa nggak Pak Ji, mungkin pemahaman atau kepercayaan seorang Kristen itu pada Mm. Allah Tritunggal eh, nggak begitu jelas ya, Mm. atau dia nggak paham gitu ya, tapi dia Ya. percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Bisa nggak Mm-mm. terjadi seperti itu? Bisa saja, bisa saja ada orang yang itu sebabnya ya kita ada acara malam ini kan supaya kita jadi nangkap gitu kan ya, ada konsep seperti itu. Dan ini bukan konsep yang baru, saudara. Ini dari ribuan tahun ya, keyakinan seperti ini bukan baru buat kita di GKI, ya kan? Gereja Katolik juga tetap mempunyai konsep yang sama. Ya, tapi kalau kita misalnya tidak pernah nggak pernah mendengarkan uraian seperti ini, nggak pernah membaca buku-buku dogma dan sebagainya, bisa saja kita mengalami kebingungan gitu loh, kebingungan. Karena begini Pak, nih Ya. ya Pak, ada pertanyaan bagus juga ini ya Pak. Apakah penganut oneness akan selamat? Ya, penganut Hmm. oneness itu kan dia percaya ini Pak, Sabellianisme. Ya, Mhm. Sabellianisme itu kan ajaran yang menyatakan bahwa Allah adalah satu pribadi, Mhm. tapi menyatakan diri dalam tiga peran yang berbeda. Mhm. Jadi menolak tiga pribadi Allah sebenarnya, Ya. tiga pribadi dalam Allah. Nah, mereka ini memahami, mempercayai Allah Tritunggal ini seperti yang dianut oleh Sabellianisme. Mhm. Tapi mereka percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, ini gimana? Pertanyaan tadi Wow, ya, ini bisa ini selamat nggak? wow, ini Karena pemahaman Allah Tritunggalnya kelihatan sesat, tapi dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Juru Selamat. ya, kalau saudara ikuti beberapa pendeta ya penjelasannya ya, seperti Esra Soru, siapa lagi itu yang orang NTT itu, mereka sangat keras ya. Wow, ini kalau menolak Tritunggal ya, itu nggak masuk surga gitu loh. Penjelasan mereka seperti itu. Coba ini memang nggak mudah ya, nggak sesederhana menjelaskan seperti itu. eh yang saya sih lebih lebih pakai istilah apa? Mungkin lebih aman ya. Lebih aman kalau kita mempercayai apa yang memang dituliskan oleh Alkitab. Ya, problemnya kan begini. Semalam ya di gereja kami kita diskusi ada satu peran Roh Kudus yang disebut dengan iluminasi. Iluminasi. Iluminasi itu artinya pencerahan ya. Pencerahan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang sama memberikan pencerahan, kenapa ya kok gereja itu ada begitu banyak? Sepintas saya mengecek ya, ada
aliran besar itu kan ya Katolik, Ortodok dan Protestan. Protestan itu diyakini sampai 45 organisasi atau denominasi kan ya. Kenapa ya orang baca Alkitab punya punya Roh Kudus yang sama tapi bisa menghasilkan tafsiran yang macam-macam beda-beda gitu ya. Nah, dalam perenungan saya rasa yang jadi masalah adalah Roh Kudus ini semalam saya jelaskan ya, dia memberikan sinar ya. Kalau tidak ada sinar, kita nggak bisa lihat sesuatu. Roh Kudus memberikan sinar yang sama, tapi kita pakai kacamata kita gitu loh. Mungkin kacamata kita burem, mungkin kacamata kita apa itu retak ya. Mungkin juga kacamata kita ukurannya nggak pas sehingga kita seharusnya ada objek yang memang disinari oleh sebuah cahaya, kita bisa menangkap, tapi kita tidak bisa menangkap dengan baik ya. Tidak menangkap dengan baik. Nah, itulah yang menyebabkan ada begitu banyak ya aliran-aliran. Itu tafsiran saya ya. Roh Kudusnya sama, tetapi bisa beda-beda. Seperti itu. Banyak tafsiran ya, banyak pandangan. Ya bisa latar belakang teologiannya. Kacamata itu bisa karena latar belakang teologi ya. Mungkin pengalaman iman dia. eh, apa itu kondisi sosial, ekonomi, politik waktu itu juga akan mempengaruhi cara seseorang memahami Alkitab ya. Nah, kalau pertanyaan ini saya terus terang saya nggak bisa menjawab dengan pasti ya. Kalau ada pendeta-pendeta yang mau berikan jawaban ya, silakan aja sih ya. Apakah oneness itu diselamatkan atau tidak? Berapa pendeta dengan tegas mengatakan itu sesat, itu pasti tidak selamat. Kalau saya nggak punya keberanian sebesar itu untuk mengatakan seperti itu. Ya. Baik, Pak Ji. Terima Maafkan kasih saya untuk ya, maafkan saya penjelasannya. pasti tidak memuaskan yang bertanya ini. Ya, Pak Ji, eh, ini saya mau tanya, di Perjanjian Lama, di Kejadian itu kan eh, Tuhan sudah menjelaskan dirinya bahwa Dia itu eh, satu tapi tiga pribadi ya, ada pribadi ya, tiga pribadi. Bukan tiga pribadi sih, tapi bukan hanya satu pribadi. Ketika di kitab Kejadian ciptakan kisah penciptaan disebutkan baiklah kita ya, Mhm, baiklah kita. Ya, Allah berfirman baiklah kita, bukan baiklah mhm, saya atau aku gitu ya. Itu kan berarti Allah kan mhm. jamak begitu ya. Nah, apakah orang Yahudi itu mengakui bahwa Allah mereka itu esa tapi eh, bukan hanya terdiri dari satu pribadi gitu? Oh, Pemahamannya sama nggak dengan orang Kristen gitu? jelas beda, Beda ya, jelas Pak? beda. Ya, Karena mereka nggak mengakui Yudaisme, Yesus ya. ya itu masalahnya ya. Itu masalahnya. Yudaisme itu tidak percaya Yesus sebagai 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 pribadi kedua ya. Mereka tidak percaya Tritunggal, saudara. Jadi Walaupun ya, pemahaman Yahudi hmm, itu mengakui Allah itu esa seperti Muslim atau gimana, Pak? ya, ya, tauhid murni itu, Oh, padahal murni. di kitab apa bahasa Ibrani tadi kan tulisannya Iya, bukan itu ya. iya. Ya, memang harus diakui ya, istilah esa, ya, kata itu kan uh, tidak secara apa itu namanya terang benderang menyebutkan Tritunggal kan situ nggak ada. Itu Ya, hanya kata itu ya kata dalam Shema Israel itu ya kata Allah itu esa muncul kata ekat itu kan artinya itu bukan satu numerik secara absolut ya, bukan ya, tunggal maksudnya kan ya. ya, Nah, ya, tetapi tidak secara eksplisit mengatakan ada Tritunggal di dalamnya gitu loh. ya, betul. Aha. Ya, Hanya ada indikasi bahwa Allah yang esa itu bukan tunggal, ya, bukan seperti si A anak tunggal, anaknya Abraham atau anak siapa anak tunggal itu nggak seperti itu, begitu. ya. Mhm. Baik, Pak Ji, selanjutnya ada pertanyaan menarik. Apakah Tritunggal itu kelemahan atau kelebihan orang Kristen dalam apologetika? Apakah monoteisme itu mutlak lebih baik?
eh ya Alkitab ngomong begitu. Memang Allah menyatakan dirinya begitu kan ya. Nah, Ya. saya rasa ini bukan soal kekurangan atau kelemahan. Memang Allah kita seperti ini, ya kan? Kita nggak usah malu, saudara. Masalahnya itu ilustrasi saya kalau Bapak Ibu nangkap ya. eh, Kawan-kawan kita udah terbiasa pakai mobil buatan Jepang gitu loh. Begitu pakai mobilnya Eropa, bingung dia mengalami kebingungan gitu loh. Dia menggunakan sistem yang berbeda gitu loh. Tapi kalau kita memahami bahwa Allah kita ya Tritunggal ya. Allah kita esa tapi dalam dalam konsep bukan tauhid murni seperti yang dipahami oleh kawan-kawan kita di sebelah sana, bukan gitu kan. Tapi Tritunggal itu loh gitu loh. Jadi pertanyaan apakah itu kekurangan atau kelebihan? Enggak, itu memang Allah kita kok. Itu dijelaskan oleh Alkitab. Ya. Jadi kadang begini, saudara ya, memang ya itu sebabnya ya dari awal saya sudah sampaikan 6 poin presuposisi itu supaya apa kita siap gitu loh. Karena apa? Di dalam perdebatan ya kadang memang kita akui ya memang dengan ceramah singkat seperti ini, apa kita sudah ngerti total tentang Tritunggal? Nonsense, saudara. Jangan dianggap saya yang diberi kepercayaan untuk menguraikan ini saya ngerti banget tentang Tritunggal. Nggak ada. Nggak ada ya. Ingat ya, kita ini natural menjelaskan sesuatu yang supernatural. Wow, itu lompatan yang luar biasa. Kita bisa ngomong seperti ini karena apa? Allah mewahyukannya, menyingkapkannya. Nah, tetap saja di dalam hal-hal tertentu kita ada kesulitan ya. Bukan Allah yang sulit, kita yang sulit gitu loh. Karena memang kapasitas ya, kalkulator kita itu bukan yang tak terbatas gitu. Jadi kalau misalnya ada orang melecehkan kita, oh Allahnya tiga, Allah tiga. Allah saya bukan tiga, Allah saya Tritunggal. Ya, Ya. nggak usah merasa kenapa nggak tauhid murni ya, monoteisme murni, nggak usah dihiraukan. Memang keyakinan kita seperti itu kok. Musa, Iya, Amel. Tapi bukannya kita kan juga disebutnya bukannya monoteisme ya. Kita maksudnya Tuhannya satu gitu, nggak banyak gitu. iya. Iya kan? Maksudnya ya ya gimana ya? Kalau saya bilang sih ya kalau kita bisa menjelaskan Tritunggal dengan sempurna, eh, jadi yang Allah siapa ya? Hmm? Hmm, hmm, Maksudnya hmm. kita kan Ya, manusia gitu ya. ya, ya, ya. Maksudnya pemahaman Allah sama pemahaman manusia itu kan beda ya. Terus kalau misalkan eh, ini kan kalau buat saya sih secara pengertian awam saya gitu ya, Mhm, maksudnya kalau saya pikir em, Tuhan tuh berusaha menghadirkan Allah Tritunggal ini sebagai bahasa Dia kepada kita mhm, untuk mengerti relasi kita dengan Dia gitu loh. Maksudnya itu sih kalau mhm, saya. mhm, Jadi ketimbang kita berusaha memastikan eh, Allah Tritunggal benar atau enggak, atau mungkin ya kelemahan atau keuntungan. Kalau saya sih lebih setuju dibilang ke ke keuntungan gitu. Maksudnya yang tidak dimiliki oleh agama lain ya gitu. Gitu sih. Iya. Keunikan gitu ya. Thank you. Iya, Ibu Emilia, kalau saya bilang kita ini adalah mobil Eropa ya gitu loh. Jadi please kalau mau pahami mobil Eropa jangan Hmm, pakai sistem mobil Jepang itu aja gitu loh. siap. Ya, baik, terima kasih untuk penjelasannya Pak Ji. Lalu ada pertanyaan selanjutnya sebelum Yesus lahir, mungkin lahir ke dunia ini ya, apakah firman itu juga pribadi? Apakah Firman firman itu juga pribadi. iya ada pribadi? Kan Hmm, tadi ada yang sebut Tritunggal imanen kan ya ya, di dalam kekekalan ya. Lalu Tritunggal ekonomi itu artinya ada satu kalau saya sebut dalam tanda kutip project ya.
penyelamatan manusia. Iya. Allah menjadi manusia ya. Firman menjadi daging. Gitu loh. Nah, sebelum itu ya dia pribadi lah. Kalau bukan pribadi apa? Ayo. Kalau bukan pribadi bukan Tritunggal dong, ya kan? Nggak setara. Iya. Lalu selanjutnya, eh, apa yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang percaya jika kita memahami Allah Tritunggal? Hmm. Ah, aplikasinya ya, memang kita tidak terlalu banyak bicara aplikasi ya. Ini sebetulnya kalau Tritunggal itu di STT, siapa yang tanya ini ya? Pak siapa? Pak. Pertanyaan dari Pak Daniel Oh, Pak Lukita. Daniel, Pak Daniel ya. Kalau di seminari itu minimal 1 semester Pak kita diskusi tentang ini. 1 semester. Nah, apa aplikasinya? Paling tidak kita bisa memahami dalam konteks ekonomi ya, ekonomi Trinitas itu Bapa itu adalah yang merencanakan, merancang. Nah, Yesus itulah juru selamat ya, yang saya tidak terlalu suka menggunakan istilah Yesus itu dikorbankan ya. Eh, Bagi saya Yesus bukan dikorbankan, tapi Yesus mengorbankan. Karena ada perdebatan ya. Sebelum saya ke pertanyaan tadi, ada tuduhan kenapa Allah Perjanjian Lama melarang umat Israel mempersembahkan anak manusia, mengorbankan anak manusia, bayi-bayi dipotong ya. Kenapa sekarang Bapa lalu mengorbankan anaknya ya? Nah, maka saya tidak terlalu suka istilah itu. Saya lebih suka istilah anak itu yang menyerahkan nyawanya, mengorbankan dirinya. Saya bilang ilustrasinya adalah negara tidak boleh ya mengorbankan rakyat, nggak boleh. Tapi rakyat boleh mengorbankan dirinya buat negara. Kira-kira seperti itu. Nah, Yesus inilah yang menjadi juru selamat kita. Satu-satunya. Lalu apa Roh Kudus dalam pengertian sehari-hari? Menarik. Di dalam penjelasan Paulus, dia bilang apa? Tidak seorang pun yang berkata Yesus adalah Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Dan tidak seorang pun yang berkata terkutuklah Yesus oleh karena Roh Kudus. Tidak seperti itu. Nah, itu berarti apa? Roh Kudus itu punya peran yang sangat penting. Sangat penting dalam rangka apa? Dalam rangka mencerahkan sehingga orang bisa mengerti siapakah Tuhan itu, siapakah juru selamat kita. Betul ya? Nah, dalam konteks inilah ada ayat yang mengatakan ada dosa yang tidak terampuni. Dunia ini maupun dunia yang akan datang, yaitu apa? Menghujat Roh Kudus. Artinya apa, saudara? Kalau gereja seberang ya sangat-sangat menekankan tentang karunia ya. Kita pun sebetulnya tidak salah ya mengharapkan karunia Roh Kudus ya. Tapi di luar itu satu hal yang sangat penting untuk kita ingat baik-baik adalah Roh Kudus mempunyai peran yang sangat penting untuk apa? Seseorang bisa meresponi juru selamat. Kalau Roh Kudus tidak bekerja, mustahil ya. Mata kita tidak dicelikan, mustahil. Ya, disitulah kita butuhkan peran bantuan Roh Kudus yang betul-betul mencerahkan. Saya kira itu salah satu yang penting ya untuk kehidupan sehari-hari berkaitan dengan Tritunggal itu. Pak Ji, jadi kalau kita sebagai orang Kristen berdoa panggil Allah yang mana nih, Bapak, Nah, saya ikuti Anak, Roh Kudus? pengajaran dari rektor kami yang dulu ya, Ya. Dr. David Iman Santoso. Dia mengajarkan kalau berdoa itu pada Bapa dalam nama Yesus gitu loh. Dalam nama Yesus. Nah, itu formula doa formal lah ya. Tapi kalau misalnya nggak pakai nama Yesus, apakah nggak sampai? Saya kira nggak sekuat itu juga ya. Kalau ada sebut nama Yesus, ya kenapa enggak? Karena Yesus bilang minta dalam namaku. Tapi kalau ada yang bilang, oh kalau doa tanpa nama Yesus, itu doanya nggak sampai.
Berarti doa Bapa kami juga nggak sampai dong ya. Iya. Ya. Begitu kira-kira. Kalau berdoa eh, pada Roh Kudus gitu gimana? Kan Allah Tritunggal juga, bagian dari Allah Tritunggal. Wow, Ibu Susi mau coba ajarin doa pada Roh Kudus? Karena pernah ditanya nih sama jemaat juga. Ya, kalau saya pikir dia tidak ada salahnya kan, dia juga Allah kan ya. Minta dalam nama Maria yang kita tidak bisa terima gitu lah. Roh Baik. Kudus hadirlah di tengah kami, Ya. mencerahkan ya. Allah Bapa, berikan Roh Kudus, kami memuji Engkau. Sah aja sih, Bu Susi. Ya, baik. Selanjutnya Pak Ji ada pertanyaan dari Pak Yohanes Gunawan ya. Apakah analogi susunan kimia Mhm. air H2O yang terdiri dari oksigen dan hidrogen bisa digunakan untuk menjelaskan Allah Tritunggal? Ini yang biasa kita pakai. Harus diakui bahwa penjelasan analogi seperti itu tetap ada batasnya. Ada batasnya. Ya menolong sih, menolong ya. Rumus kimia H2O bisa dalam 3 wujud, ya. Nah, tapi kalau tidak dijelaskan dengan mendalam, itu jatuh-jatuhnya tetap modalisme sebetulnya Pak Yohanes. Ya, 3 wujud itu bisa cair, padat, dan apa itu gas ya. Ya, sangat menolong sebetulnya. Tapi harus disertai dengan catatan ya, karena tiga wujud H2O itu bukan pribadi, ya kan? Menarik juga nih berapa minggu yang lampau ketika saya ada di sebuah gereja, seorang majelis bertanya ya, sekarang ini kan ada penjelasan Tritunggal yang dijelaskan oleh beberapa YouTuber ya, termasuk Pak Bambang Nursena menjelaskan misalnya dia bilang Allah itu ya ada Allah, ada pikiran, ada kata-kata kan ya. Menurut beberapa orang itu adalah penjelasan Tritunggal versi ortodok ya. Gereja Barat itu cenderung rasional, sedangkan gereja-gereja ortodok itu mempunyai kecenderungan tendensi apa itu kebatinan kan ya. Nah, konon beberapa orang menjelaskan konsep-konsep seperti tadi kan ya, pikiran Allah, firman Allah, perkataan Allah itu adalah konsep mistik dari konsep ortodok. Nah, si majelis ini bilang kalau itu yang digunakan untuk menjelaskan Allah Tritunggal, itu kan tidak menjelaskan tentang konsep pribadi kan? Karena apa? Tiga yang kita sebutkan Bapa, Anak, Roh Kudus itu pribadi. Roh Kudus itu bukan kuasa, itu kan sudah kita jelaskan. Itu ada pribadi, dia itu hidup gitu loh. Ya, nah tetapi lagi-lagi di dalam keterbatasan kita bolehlah ya Pak Yohanes kita menggunakan, saya pun sering kali menggunakan ilustrasi itu, tetap ada batasannya, itu saja sih. Ya, baik, terima Khusus kasih. sih, Ya, khusus tadi saya lihat ada Pak Sutopo yang angkat tangan ya, raise hand ya. Tapi Pak sekarang udah Sutopo. turunkan apa mau bertanya, mungkin ada dari tadi Oh, ngangkat tangan. Ya. baik, Ya, Pak Sutopo silakan. sudah terjawab sih tadi sama Musiji yang tentang pikiran Allah, Hmm, sabda Allah gitu ya. Ya. Eh, apakah itu bisa dipakai atau tidak? Pertanyaannya itu yang memang saya juga dengar dari Bambang Nursena juga gitu ya. Beliau juga memakai ilustrasi seperti itu. Ya. Apakah itu pas atau tidak? Ya tadi sudah dijelaskan. Cuma yang saya mau tanyakan lagi, jadi kalau pemaparan Musa dari awal itu kan nggak mungkin kita jelaskan pada orang-orang yang bertanya sama kita kan, itu kan, dan tidak akan masuk kotak kita semua gitu. Baru sekarang aja jelas, tapi besok saya juga mungkin udah lupa lagi gitu apa yang dijelasin gitu ya. Cuma paling paling apa yang pokok-pokoknya aja gitu kan yang dapat gitu. Nah pertanyaan saya, bagaimana kalau kita menjelaskan pada orang lain, seringkali yang memang banyak ada di hadapan ke kita orang-orang yang bertanya seperti itu.
Tadi Hmm. ilustrasi misalkan teh manis atau H2O eh, itu juga ya sangat sulit untuk dijelaskan gitu ya kepada mereka yang bertanya sama kita. Atau kira-kira ada yang tadi tapi udah terjawab sih, tidak ada sesuatu yang pas menurut Muse yang bisa dijelaskan pada orang lain gitu. Itu, itu aja sih Muse, masih. Ya, terima kasih, Pak. Ya, baik selanjutnya Pak Ji ada pertanyaan. Boleh tolong jelaskan yang ada di Kitab 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Saya bacakan ya, 1 Yohanes 5 7 sampai 8. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ini apa berkenaan juga dengan Allah Tritunggal begitu mungkin ya? Ya. Iya. Di surga, Bapa, Anak, kesaksian ya, dan roh ya. Ya. Oke. Apa pertanyaannya ya? Mohon dijelaskan. Iya, jelaskan apanya Mungkin ini. bingung membaca bagian ini. Oh. Mungkin maksudnya Museji Ya. itu apakah bisa menggambarkan tentang Allah Tritunggal itu mungkin maksudnya dari nats Oh, ini. karena ada sebut satu juga ya. Ya, Tiganya ke satu. Mungkin saya rasa memang iya ya. Ya kan? 3 pribadi itu kan ya satu gitu kan. Satu itulah satu esensi Allah itu. Saya nangkapnya memang begitu. Ya. Jadi ini berhubungan dengan Allah Tritunggal ya, Museji ya? Paling tidak ya ada disebutkan Allah yang esensi yang satu dalam 3 pribadi disebutkan secara eksplisit kan. Di ayat 7 ya. 1 Ah, Yohanes 5 ayat 7 ya. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. ya, itu kan disebutkan satu ya. Ya, betul. Ketiganya ada satu ya. Satu itu maksudnya itu satu esensi itu ya, satu esensi sebagai Allah, tapi 3 pribadi itu disebutkan secara eksplisit itu. Ya. Apakah di dalamnya mengindikasi adanya Tritunggal? Saya rasa itu bagus sekali. Ya. Mhm. Kalau untuk ayat 8 Apa itu, Pak? itu bicara Tritunggal juga atau bukan? Tadi Roh dan air dan darah. oh itu sudah berbeda dalam hal ini ya. 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 Bukan lagi tentang Tritunggal saya. Ya. Saya berikan kesaksian itu ya. Ya. Baik, apakah ada saya belum baca teks ini secara lengkap, saudara ya. Jadi mesti nggak bisa menafsir dengan sepintas seperti itu. Tapi kalau pertanyaan apakah itu di dalamnya ada indikator tentang Tritunggal, ya kita harus bilang iya. Tapi konteks tentang apa, saya minta maaf ya, tidak baca dan tidak lihat konteksnya, jadi saya tidak bisa menjelaskan detail-detail bagian itu ya, termasuk ayat 8 tadi ya. Tapi kalau ayat 8 itu apakah berbicara tentang Tritunggal, kesan saya nggak seperti itu. Sepintas ya. Ya, baik Pak Ji, ada satu pertanyaan lagi dari ini Ibu Ching Yen ya. Bapak Tadi Cingyan dijelaskan soal kacamata yang berbeda ya antara kacamata manusia. Roh Kudusnya bicara sama, tapi kacamata manusianya beda-beda. Apakah itu berarti kacamata manusia lebih dominan dari Roh Kudus? Itu hanya ilustrasi ya. Kalau Ya. itu Cingyan Pinangsia, saya memanggilnya Pak Cingyan ya. Tapi tidak tahu apakah Maaf. kalau orangnya sama ya. Ya. Itu ilustrasi saya semalam ya ketika menjelaskan tentang iluminasi. Kan menggelitik ya. Kenapa Roh Kudus yang sama
memberikan pencerahan yang sama, kenapa bisa ada tafsir yang macam-macam gitu loh. Nah, ini kan cara saya menjelaskan pada jemaat. Saya bilang ya Roh Kudus itu, saya bilang dia seperti sinar. Di depan ini ada sesuatu. Kita nggak lihat kalau nggak ada sinar. Tapi sinar ini berikan kita penerangan ya. Kebetulan saya pegang satu alat ya. Karena saya yang pegang alat itu alat satu kotak kayu itu ada satu titik gitu loh. Saya tanya pada jemaat yang duduk di kursi, kalian lihat nggak titik? Saya bilang apa yang Anda lihat sama saya itu beda loh. Kita sama-sama lihat kotak, tapi detailnya beda. Saya pegang alat ini, saya bisa lihat kan ada sinar. Tapi karena saya dekat, saya lihat ada titik. Bapak Ibu di belakang lihat nggak titik ini? Semua Enggak. bilang nggak lihat. Begitu saya turun ke bawah, saya kasih lihat ada titik nggak? Iya katanya. Nah, saya bilang apa yang kita lihat beda kan? Apa? Kacamata kita beda, jarak pandang kita beda. Nah, maka semalam saya juga katakan ya, eh, bangunan teologi kita itu juga akan kadang-kadang ya bangunan teologi kita itu akhirnya menjadi semacam presuposisi juga yang mendrive kita untuk membaca Alkitab, menafsir Alkitab. Contoh soal misalnya ya, Pak Cingyan ya, orang saksi Yehova kan percaya ya dari Arianisme itu, Yesus itu kan bukan Tuhan, dia itu kan ciptaan, ya kan? Nah, sampai-sampai ketika mereka menerjemahkan Yohanes pasal pertama itu, ya pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah, mereka memaksakan diri ada kata suatu Allah loh. Padahal teks asli dari teks itu tuh nggak ada suatu Allah itu. Dia adalah Allah gitu loh. Tapi karena dia sudah punya kacamata teologiannya, ya udah dipaksakan aja. Nah, silakan cek Alkitab versi mereka itu ya. Iya. Suatu Allah begitu. Nah, itu pengertian saya ya, kacamatanya ya. Atau barangkali ya saya bilang lensa kita udah nggak cocok barangkali. Kita pergi ke sekolah teologi yang menganut teologi liberalisme, itu kan kacamata dia tuh. Sudut pandangnya jadi berbeda, ya kan? Bagaimana misalnya ada pendeta nggak percaya Yesus bangkit? Karena apa? Karena kacamata teologinya seperti itu. Begitu ya. Jadi betapa pentingnya Roh Kudus memberikan penerangan, sinar yang sama, kacamata kita ini. Burum kita berapa? Ya kan? Saya bilang semalam ya, kalau misalnya kacamata kita minusnya 5, kita pakai kacamata -1, itu udah menolong banget loh. Dan kita pikir udah keren banget ya. Padahal ada orang pakai kacamata -2. Ada orang pakai kacamata -4 ya. Mereka punya pemahaman jauh lebih bagus. Karena apa? Kacamatanya lebih canggih daripada kita. Lebih presisi paling tidak gitu loh. Itu ilustrasinya kira-kira Pak Cingen. Semoga menolongnya. Ya. Baik Pak Ji, terima kasih untuk penjelasannya yang semakin menambah wawasan kita tentang Allah Tritunggal. Iya. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, kita akan akhiri Bina Teologi untuk majelis dan bina aktivis malam ini ya. Kita akan berdoa. Ya. Mohon Pak Suryanto bisa doa tutup ya Pak.